Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Injil hari ini mengisahkan kesembuhan seorang perempuan yang lumpuh. Hal ini merupakan bagian dari karya Yesus dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Ayat 10 sampai 13. Situasi nyata yang mendorong tindakan Yesus. Yesus berada di sinagoga pada hari Sabat. Yesus menjaga hukum Sabat dan menghormati hari Sabat. Yesus ikut serta dalam ibadat di sinagoga dengan masyarakat lainnya. Lukas menyampaikan kepada kita bahwa pada saat itu Yesus sedang mengajar. Di sinagoga ada seorang perempuan yang lumpuh. Lukas mengatakan perempuan itu dirasuki oleh roh yang melumpuhkannya. Ini merupakan cara orang-orang pada waktu itu menjelaskan sebuah penyakit. Sudah 18 tahun perempuan itu lumpuh. Perempuan itu tidak berbicara, tidak memiliki nama. Dia juga tidak memohon untuk disembuhkan. Ayat 12 sampai 13. Yesus menyembuhkan perempuan itu. Melihat perempuan itu, Yesus memanggilnya dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah dibebaskan dari penyakitmu." Tindakan Yesus membebaskan perempuan itu yakni dengan meletakkan tangan di atas perempuan itu. Setelah itu, perempuan itu berdiri dan mulai memuji Tuhan. Saudara dan saudari, ada kaitan antara berdiri dan memuji Tuhan. Yesus menyembuhkan perempuan itu sehingga ia bisa bersama dengan orang lainnya memuji Tuhan di sinagoga. Ibu mertua Petrus setelah disembuhkan, ia berdiri dan melayani. Maksud memuji Tuhan adalah dengan melayani sesama. Lalu ayat 14, bagaimana reaksi kepala sinagoga? Kepala sinagoga menjadi marah melihat perbuatan Yesus, karena Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Kepala sinagoga berkata, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Melalui kritik kepala sinagoga, orang-orang mengingat hukum Allah yang mengatakan,
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan seperti termuat dalam kitab Ulangan bab 20 ayat 8-10. Maka bisa dipahamilah perempuan itu tidak melakukan apapun juga. Ayat 15-16, tanggapan Yesus kepada kepala sinagoga. Kepala sinagoga memarahi orang-orang karena mereka tidak mentaati hukum Allah. Bagi Yesus, kepala sinagoga adalah orang munafik. Hai orang-orang munafik, apakah ada di antara kalian yang tidak melepaskan lembu atau keledainya dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Jika diperbolehkan untuk melepaskan lembu atau keledai pada hari Sabat untuk memberinya air, jauh lebih diizinkan dan mulia untuk melepaskan ikatan seorang putri Abraham untuk membebaskannya dari kuasa setan. Hukum yang membahagiakan Allah adalah membebaskan orang dari kuasa kejahatan dan membuat mereka berdiri agar mereka dapat memuliakan Allah dan memujinya. Saudara dan saudari, Yesus meneladani Allah yang menopang mereka yang goyah dan lemah dan mengangkat mereka yang jatuh. Ayat 17. Reaksi orang-orang terhadap tindakan Yesus. Ajaran Yesus membingungkan musuh-musuhnya, tetapi orang banyak dipenuhi dengan sukacita karena hal inilah yang dilakukan Yesus. Hal indah yang dilakukan oleh Yesus. Semua orang bersukacita atas segala yang dilakukan oleh Yesus. Di Palestina, Yesus menyembuhkan perempuan yang lumpuh. Yesus kemudian menyerahkannya kepada suaminya, kepada orang tuanya, dan kepada imam kepala saat itu. Hal itu sesuai dengan peraturan agama saat itu. Yesus tidak ingin perempuan itu terus lumpuh. Untuk menyelamatkan orang tidak bergantung pada tanggal dan hari tertentu. Hal itu bisa dilakukan setiap saat, bahkan pada hari Sabat sekalipun. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Apakah kita sungguh mengalami dibebaskan oleh Yesus dari segala sakit jasmani dan rohani kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.